Melanjutkan dari episode kemarin, diperlihatkan Helen yang mendekati Al lalu menusuk Al dengan pedang kecil tepat di perut Al. Al yang merasa bingung menanyakan Helen namun Helen hanya tersenyum jahat, kemudian mencabut pedang kecil itu dari tubuh Al. Al yang merasa kesakitan kemudian mengambil obat pemulih di sakunya, namun karena rasa sakit yang membuat tangannya gemetar obat pemulih itu pun terjatuh. Helen dengan senyum jahatnya kemudian menyerang Al. Beruntung Al masih bisa menghindarinya, walau dengan rasa sakit. Al kembali menanyakan apa yang terjadi dengan Helen, namun Helen kembali menyerang Al. Lalu tanpa diduga ada sesuatu yang muncul di depan Al dan menghalangi serangan Helen. Sesuatu yang berbentuk seperti kristal sayap. Helen yang mengetahui itu menyebut naga suci Mirage. Naga suci itu pun meminta Al agar jangan panik. Dia mengatakan kalau gadis itu sedang dirasuki Uroboro. Al pun terkejut, dan Uroboro yang sedang merasuki Helen hanya tersenyum jahat dan mengatakan kalau dia ingin bercanda dengan Al dan bermain sedikit lebih lama lagi. "Kenapa kau, naga suci Mirage, malah mengungkap kebohonganku?" kata Uroboro. Naga suci pun marah dan mengatakan kalau tidak akan membiarkan keinginan Uroboro terwujud. Kemudian naga suci memberikan Al suatu kekuatan, dan itu adalah kekuatan regenerasi. Kekuatan itu menyembuhkan luka Al dengan cepat. Al pun pulih namun naga suci justru tumbang. Lalu kembali ke kota, diperlihatkan kalau Putri Val sedang memerintah pasukannya untuk mengevakuasi seluruh orang di kota, dan menginstruksikan untuk menutup semua gerbang yang ada di kota setelah evakuasi selesai dan meminta pasukannya bersiap menghadapi Uroboro. Kembali ke hutan, diperlihatkan Al yang sedang panik karena melihat naga suci tumbang di sampingnya. Naga suci itu pun berkata kalau sebenarnya tubuhnya sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia berkata kalau saja bisa mematahkan pertahanan naga jahat, maka dia bisa memurnikannya dengan kekuatan yang diberikannya kepada Al. Dan dengan begitu Helen bisa diselamatkan. Al pun kemudian memantapkan tekadnya lalu memukul tepat di perut Helen. Uroboro lengah karena tidak menduga kalau Al akan memukul tubuh Helen. Al berkata kalau dia bisa melihat permohonan Helen melalui tatapan matanya. Helen meminta Al untuk menyerangnya karena dia tidak ingin tangannya digunakan untuk melukai orang lain. Namun kemudian, Al yang mengira kalau pukulannya itu sudah menyadarkan Helen mencoba membantu Helen untuk berdiri. Tapi Uroboro justru memanfaatkan itu, dia menggenggam tangan Al dan lalu mengeluarkan jiwanya dari dalam Helen dan mencoba masuk ke dalam tubuh Al. Uroboro yang merasa kalau dirinya sudah menang terkejut dengan apa yang dilihatnya. Uroboro melihat kalau di dalam hati anak ini benar-benar kosong, hanya terlihat Al yang sedang mencangkul tanah. Uroboro terkejut karena yang dilihatnya di dalam hati Al hanyalah seseorang yang sedang bertani. Karena tidak ada celah keputusasaan sedikit pun di dalam hati Al, Uroboro pun gagal merasuki Al dan terpental. Kemudian naga suci pun bangkit dan langsung memurnikan naga jahat Uroboro. Sebagai kata-kata terakhir naga suci, dia berterima kasih kepada Al. Pertarungan pun selesai, terlihat muncul cahaya-cahaya di langit yang gelap kini telah kembali terang. Berpindah di suatu kamar terlihat Al yang sedang berbaring dan di sampingnya Putri Val dan juga Helen yang sedang menunggu kesadaran Al. Al yang sadar pun disambut bahagia oleh Putri Val dan Helen. Al yang sadar menanyakan berada di mana. Helen menjawab kalau dia sedang berada di ruang medis serikat. Val yang menanyakan keadaan Al dan tahu dia baik-baik saja dengan spontan memeluk Al karena bersyukur. Dan setelah sadar akan tindakannya lalu melepaskan pelukannya. Lalu Al menanyakan tentang Uroboro. Helen menjawab berkat Al dan naga suci Uroboro berhasil dimurnikan, namun karena naga suci kehabisan tenaga dia juga ikut menghilang. Val terkejut karena mendengar nama naga suci Mirage yang legendaris. Lalu Al menjelaskan apa yang terjadi kepada Putri Val. Al bertanya kepada Helen tentang Uroboro yang merasukinya. Dan tak diduga Helen menunjukkan kalau dirinya bisa merubah bagian tubuhnya menjadi tangan dan kaki naga, dia juga bisa menghilangkannya lagi. Al dan Val yang terkejut akan perubahan Helen, namun bagi Helen dia bersyukur karena sekarang dia bisa membantu orang lain dengan kekuatan yang ditinggalkan Uroboro.
Lalu Helen bertanya kepada Val kalau dia dan Al sering muncul bersama dan menanyakan namanya. Al yang terkejut pun menjawab kalau namanya Pilia. Helen kemudian menanyakan hubungan Pilia dan Al. Melihat Al yang bingung, Pilia menjawab kalau mereka adalah teman masa kecil. Helen dan Pilia pun tersenyum. Terlihat kalau ada aura-aura rival di antara mereka yang bisa kita rasakan sebagai penonton. Kemudian datanglah ketua serikat beserta trio dan juga Nyonya Wang yang khawatir dengan keadaan Helen. Mereka juga memberi selamat kepada Al karena sudah mengalahkan Uroboro. Karena terlalu berisik, Nyonya Wang pun marah kepada mereka dan meminta mereka tenang agar Al dapat beristirahat dengan baik. Dan Al di sini menunjukkan kalau dirinya baik-baik saja dan mereka semua senang. Lalu si botak Jack mengusulkan untuk merayakan musnahnya Uroboro dan meminta ketua serikat yang menraktir. Tapi si ketua merasa keberatan, dan si gondrong Luke meyakinkan ketua kalau nantinya istana akan memberikan hadiah uang karena sudah mengalahkan Uroboro. Dan di sini Putri Val atau Pilia yang terbawa suasana mengatakan kalau mereka akan diberikan hadiah yang banyak. Al dan semuanya pun terkejut dengan perkataan Val atau Pilia. Setelah sadar dia meralat perkataannya dengan semoga mendapat hadiah yang banyak hehehe. Lalu si gondrong Luke mengatakan kalau ada atau tidaknya hadiah itu tergantung Putri Val. Dan Putri Val yang ada di situ pun hanya bisa mengiyakan. Dan Al kembali merasa tenang karena identitas Putri tidak ketahuan. Lalu mereka pun memutuskan untuk minum-minum terlebih dahulu. Lalu diperlihatkan Helen yang sedang mabuk menunjukkan kehebatan perubahan bentuknya kepada si botak dan si gondrong. Keesokan pagi harinya terlihat Al dan Testa. Al yang meminta Testa untuk membantunya di ladang. Testa bertanya tentang Al yang harus mengurusi ladang yang ada di ibu kota dan juga di sini pasti melelahkan untuk Al. Namun bagi Al itu sama sekali tidak melelahkan karena baginya dia paling bahagia ketika bertani. Lalu datang si tukang pos, Reax yang mengirimkan surat untuk Al. Namun Al yang penasaran menanyakan bagaimana Reax bisa tahu kalau dia ada di sini hari ini, dan dengan pede dan percaya diri Reax menjawab itu karena dia adalah tukang pos profesional, dan Reax kembali bertugas, benar-benar tukang pos luar biasa dan hebat yang mengantarkan surat dengan berlari, GG. Kemudian Al pun membaca surat dari ayahnya tersebut. Isi suratnya meminta Al untuk menjenguk mereka ibu dan ayah Al, ya intinya meminta Al untuk pulang kampung. Kemudian berpindah di sebuah pasar, Al yang sedang berjalan-jalan lalu membeli tomat yang terlihat dari warna dan bentuknya yang sangat bagus lalu memakannya langsung. Dan boom, kelezatan dan kenikmatan tomat itu, lalu rasa manis dan asam yang pas juga kesegarannya membuat Al seperti tersambar petir kenikmatan setelah memakan tomat itu. Kemudian Al meminta pedagang itu untuk memberitahunya dari mana asal tomat itu. Al pun kembali menjelaskan kalau tidak hanya kaya akan likopen, beta-karoten, vitamin C dan nutrisi lainnya juga memiliki rasa asam dan manis yang sangat pas. Itu membuat Al sangat ingin tahu bagaimana tomat itu ditanam. Karena terus dipaksa, pedagang itu mengatakan kalau tomat ini berasal dari Lulugus. Dia dengar kalau pupuk yang digunakan di Lulugus sangat istimewa, dan kemungkinan itulah rahasia kelezatannya. Al pun secepat kilat langsung pergi. Berpindah ke serikat, Al mengatakan kepada Helen kalau dia ingin pulang ke kampung. Helen pun kaget, lalu mengira kalau Al ingin keluar serikat, atau karena membenci serikat, atau karena membencinya, atau karena si gondrong Luke yang menindasnya di pesta sebelumnya yang membuat Al ingin pulang. Dan Helen meminta maaf karena dia mengira dialah penyebab Al yang ingin pulang. Lalu Al menjelaskan kalau sebenarnya orang tuanya pindah ke Lulugus, dan juga dia ingin membeli pupuk yang sangat bagus di sana dan sekalian pulang karena sudah lama tidak bertemu orang tuanya. Helen pun merasa tenang karena tidak seperti apa yang dipikirkannya. Lalu Al menanyakan apakah misinya bisa diberikan ke orang lain. Lalu Helen menjawab kalau dia bisa mengambil alih misinya itu. Al pun terkejut karena misi itu untuk membunuh monster. Helen menjelaskan kalau sebenarnya selain bertugas sebagai resepsionis, dia juga akan mengambil 2-3 misi pembunuhan setiap minggunya dan menunjukkan statusnya kalau dia sekarang sudah di tingkat F.
Al yang terkejut pun menanyakan sejak kapan itu terjadi. Helen menjelaskan lagi kalau itu terjadi sejak dia berhasil mengendalikan kekuatan Uroboro, dan dia juga mulai bisa menikmati perasaan saat membunuh monster. Dan Helen pun mengizinkan Al untuk pulang kampung. Di luar serikat Al bertemu Putri Val, terlihat dia membawa banyak barang. Ternyata dia membawa banyak barang guna untuk ikut Al dalam misi. Setelah Al menjelaskan yang terjadi, justru Putri Val malah ingin ikut Al pulang untuk bertemu orang tua Al. Al pun menolaknya, namun karena keras kepalanya Putri Val yang tetap ingin ikut Al pulang, Al pun kabur dengan cepat. Terlihat Al yang sudah berada di hutan, dan berjalan sambil memikirkan apa yang akan dilakukannya setelah dia sampai di Lurugus. Lalu kemudian Al merasakan ada hawa nafas yang tidak asing dari belakangnya. Dan muncullah orc. Namun orc itu terlihat aneh karena dia bersikap sopan. Al pun menganggap kalau orc itu ingin berteman dengannya. Terus sambil memegang pundak Al, orc itu berkata, "Apa kau mau melakukannya?" Kemudian Al pun panik dan lari karena dia tahu apa yang dimaksud orc itu. Namun pada akhirnya orc itu berhasil menangkap Al, dan membuat Al trauma dengan orc. Lalu muncul seorang perempuan berjubah dan berambut biru yang menolong Al. Dan episode 4 pun selesai. Al ini emang sepertinya magnet buat orc-orc yang lagi birahi. Sebelumnya orc betina, sekarang orc jantan, hahaha.